Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum mengatakan salah satu penyebab banjir yang terjadi di Bekasi adalah proyek nasional yaitu pembangunan kereta cepat yang tidak memenuhi AMDAL. Proyek tersebut dituding mengurangi daerah resapan air sehingga air menggenangi beberapa lokasi pemukiman. Di Bekasi, benarkah demikian? Kita sudah bersama dengan beberapa narasumber untuk membahas mengenai persoalan ini. Pemirsa, ada Pak Firdaus Ali selaku staf sus Tata Air Kemen PUPR. Pak Firdaus, selamat pagi. Terima kasih telah hadir bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Dan di sambungan telepon kami telah tersambung dengan Wakil Gubernur Jawa Barat, ada UU Ruzanul Ulum. Pak Wagub, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pak Wagub, dalam kunjungan Anda ke beberapa daerah yang banjir di Kota Bekasi kemarin disebutkan bahwa ada proyek berskala nasional yang menjadi salah satu penyebab banjir di sana. Pak Wagub, apa yang kemudian membuat Anda yakin bahwa memang hal-hal inilah yang kemudian berkontribusi cukup besar hingga menyebabkan Kota Bekasi menjadi banjir, Pak? Ya, terima kasih. Yang pertama, di saat saya ditugas oleh Pak Gubernur datang ke wilayah tersebut, memang kenyataannya banjir seperti yang kita lihat dan bekas-bekasnya juga, masyarakat juga banyak yang mengeluh dan yang lainnya. Kemudian menurut informasi yang kami terima di lapangan dari warga dan juga dari BPWS dan masyarakat sekitar, penyebab banjir ini memang banyak. Di antaranya sudah tingginya alur atau aliran sungai. Awalnya aliran sungai itu di bawah pemukiman, sekarang menjadi di atas pemukiman. Penyebabnya terus mendangkalnya aliran sungai, kemudian solusinya tidak dikeruk, tetapi solusinya itu ditinggikan pilarnya. Semakin tinggi, sehingga pemukiman di bawah. Ya. Yang kedua, adanya aliran yang dianggap oleh masyarakat itu tersumbat. Biasanya aliran air itu cepat, tetapi sekarang tersumbat dengan beberapa proyek yang tadi disebutkan. Oleh karena itu, harapan kami ini semua segera diselesaikan bersama dan juga jangan dibiarkan masyarakat seperti hari ini. Hujan, banjir. Satu bulan ini mereka sudah bilang 4 kali. Seperti juga di Bandung Barat. Di Bandung Barat juga kan penyebabnya antara lain seperti itu. Awalnya alur sungai itu lurus, dengan adanya proyek ini jadi berkelok-kelok, akhirnya seperti itu adanya. Baik, Pak Wagub, tapi kalau untuk proyek nasional sendiri seberapa besar sebetulnya proyek nasional seperti KCIC, LRT, MRT, pembangunan proyek nasional ini berkontribusi terhadap besarnya banjir di Bekasi? Saya tidak bisa menyebutkan volume ataupun berapa persen penyebabnya, karena memang penyebabnya bukan hanya itu. Ada hal-hal yang lain ditambah juga dengan itu. Itu yang kami terima dari masyarakat. Sehingga harapan kami ini segera ada progres, jangan diabaikan begitu saja. Kasihan masyarakat seperti itu. Baik, saya ke Pak Firdaus di studio. Pak Firdaus sendiri dari Kementerian PUPR melihat mengenai kondisi banjir yang tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga di Bekasi dan mungkin sekitarnya. Pak Firdaus, seperti apa sebetulnya? Apa penyebabnya, Pak? Memang banjir tidak hanya di Jakarta, tapi juga di banyak tempat di Indonesia, dan juga kalau kita lihat di DKI dan sekitarnya itu ya Bekasi, kemudian Tangerang juga mengalami hal yang sama ya. Apa yang menyebabkan ya terutama adalah bahwa jumlah air yang jatuh dan melimpas tidak lagi mampu ditampung oleh saluran yang ada. Drainase berarti. Kita tidak bicara sekarang bahwa intensitas hujan yang ekstrim. Kita bicara normal saja. Kenapa? Karena perubahan tata guna lahan yang membuat bahwa air yang jatuh tadi melimpas lebih banyak dibandingkan dengan yang meresap. Sehingga kapasitas tampung saluran pasti akan terlewati. Ya, lalu kemudian hal yang kedua adalah aktivitas ya masyarakat yang juga tinggal menghuni bantaran sungai dan mengembangkan perumahan di daerah cekungan juga akan ya mempunyai risiko yang sama. Ya, lalu di daerah perkotaan misalnya, kapasitas saluran drainase kita tidak lagi mampu menampung ya curah hujan yang
normal saja, apalagi kita bicara ekstrim. Ya. Ya kenapa tidak terjadi perawatan yang baik, kemudian tidak ada peningkatan kapasitas, ada gangguan hambatan, ada sampah, ada sedimen, ada macam-macam di sana. Berarti tidak jauh berbeda dengan DKI Jakarta dong? Hampir sama rata-rata. Hampir sama? Iya, ya, jadi itu yang menjadi kondisi yang kita harus pahami ya. Lalu kita kembali tadi bahwa disinggung ada kegiatan-kegiatan konstruksi yang menyebabkan banjir. Memang itu salah satu kejadian di lapangan. Ya, bisa kita lihat di kilometer 8, 19, 34, memang di sana ada aktivitas ya pembangunan ya kereta cepat ya, dan juga ada tadi disampaikan bahwa kita juga membangun LRT. Ya. Ini kan lebih kepada pelaksanaan di lapangan ya, oleh kontraktor tidak teliti bahwa ya penumpukan material kemudian ya menghambat aliran, itu akan menimbulkan dampak terjadinya genangan dan banjir tadi. Oke, kalau nanti sudah selesai nih Pak Firdaus, apakah kemudian berarti nanti banjirnya akan berkurang potensi banjirnya? Terkait dengan banjir yang disebabkan oleh proyek strategis nasional, otomatis kita akan clear up ya. Menteri PU kan sudah memerintahkan bahwa segera bongkar. Kenapa? Karena memang ini yang memicu terjadinya banjir dan genangan tadi gitu ya. Nah, selanjutnya kita berharap dengan kejadian ini ya, pelaksana dan pengawas betul-betul memperhatikan bahwa di lapangan tadi tidak boleh ada kesempatan atau peluang terjadinya genangan tadi, di mana ya aliran jangan terhambat. Kalau perlu mereka membuat sodetan sementara. Sodetan sementara. Ya, nanti begitu proyek jadi selesai dikembalikan normal, ini akan menjadi praktik yang baik di lapangan. Ya, nah, saya ingin klarifikasi bahwa pembangunan ya proyek strategis nasional ini bukan menyebabkan ya terutama adalah berkurangnya resapan. Ya, jadi ya karena terasinya kan tidak terlalu ini gitu. Yang menghambat tadi itulah bahwa aliran memang terhambat masuk ke saluran penghubung. Jadi daerah resapan sebetulnya tidak banyak berkurang begitu dengan ada proyek? Tidak signifikan dibandingkan dengan pembangunan perumahan, ya, kemudian pembangunan kawasan ya, industri dan sebagainya ya, konversi ya dulu lahan vegetasi kemudian berubah menjadi kawasan binaan, ini yang lebih banyak memicu tadi limpasan lebih besar lagi gitu. Baik, saya ke Pak Wagub, Pak Ruzanul Ulum. Pak Ruzanul Ulum, ternyata kemudian mungkin malah banyaknya perumahan yang kemudian dibangun justru lebih banyak berkontribusi terhadap berkurangnya daerah resapan air di Bekasi, bukan hanya dari proyek strategis nasional. Nah, ini tanggapan bagaimana Pak Wagub? Ya, memang diakui itu juga menjadi penyebab. Karena memang yang dilihat banjir kemarin itu lokasinya awalnya itu sawah. Tahun 85 dibangun, tetapi kan banjir yang besar sekarang setelah ada proyek itu. Dan juga kami perlu menyampaikan bahwa penyebab banjir itu juga bukan hanya material hasil galian ataupun apa, tetapi tiang-tiangnya itu sendiri juga mengganggu. Yang awalnya lurus, karena ada tiang, jadi berkelok-kelok. Contoh di Bandung Barat. Penyebab di Bandung Barat yang waktu Pak Bupati marah-marah, Pak Umbara itu kan antara lain itu, sehingga banjir. Jadi harapan kami, bukan hanya bekas galian yang harus diperhatikan, tetapi kalau memang memungkinkan, ada solusi lain, tiang-tiang itu sampai mengganggu aliran sungai, sehingga air tetap berjalan, tidak terhambat. Seperti itu. Baik, Pak Wagub, apakah mungkin perlu lebih ketat lagi Pak pemberian izin pembangunan perumahan terhadap pemukiman pembangunan di Bekasi Pak, supaya kemudian kita lebih banyak berbicara mengenai solusi ke depan Pak, supaya kemudian banjir di tahun-tahun ke depan ini tidak semakin meluas dan bahkan lebih parah Pak? Ya, kami juga sudah menyampaikan IMB yang harus diperketat. Tetapi di lapangan ini suka ada kenakalan para developer. Misalnya sawah yang bagus, artinya Sundata sawah yang leno lah ya. Kemudian dia mau dibikin perumahan, tidak minta izin dulu. Tapi dia dikeringkan dulu, diratakan dulu, dan kering, jadi sawah, baru mereka minta izin kepada pemerintah. Di saat pemerintah datang, ya bukan sawah. Nah, yang dilakukan trik
Jadi seharusnya ini ada kesadaran juga dari pihak developer, jangan hanya mengejar keuntungan, tetapi dampak sosial dan dampak lingkungan yang harus diperhatikan. Karena kalau memang terus-terusan seperti ini, kami khawatir banjir akan semakin, atau bencana-bencana yang lain pun akan semakin. Jadi ini harus ada kesamaan. Baik. Dan menangkap kesadaran. Baik, Pak Wagub, tapi langkah-langkah konkret lainnya, Pak, selain kemudian memperketat perizinan perumahan. Ini kan banjir di Bekasi bukan hanya tahun ini terjadi, tapi kemudian sudah dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan mungkin sebelum proyek pembangunan proyek nasional itu terjadi. Ini langkah ke depan, Pak, konkretnya yang akan dilakukan ke depan untuk betul-betul memastikan bahwa tata kelola air di Bekasi ini semakin baik itu apa, Pak, dari Pemprov Jawa Barat sendiri? Pertama, embung atau kata orang Sunda bikin situ-situ ya, kolam besar seperti halnya di Bekasi kemarin sudah dibicarakan, ada kepemilikan tanah salah satu perusahaan di sana punya 60 hektar. Kemudian kita minta untuk sekitar 5 hektar. Nah, itu akan tidak ke masyarakat, tetapi embung tersebut. Itu salah satu solusi. Baik. Yang sudah akan dilakukan dengan BPWS, termasuk juga dengan pihak PUPR Kabupaten ataupun dengan kota akan mengadakan peninggian tentang saluran air. Baik, terima kasih Pak Wakil Gubernur Jawa Barat, Pak UU Ruzanul Ulum telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon di Metro Pagi Prime Time. Saya kembali kepada Pak Firdaus. Pak Firdaus memperketat perizinan dari pemukiman, membuat embung. Nah, ini hal-hal seperti ini nih bisa dikerjakan dalam waktu cepat supaya kemudian banjir cepat teratasi atau tidak sebetulnya? Relatif tidak semudah itu. Kenapa? Karena memang ya ini persoalan di lapangan. Pemerintah kota kabupaten kan juga punya rencana tersendiri sehingga kemudian memberikan izin tadi itu sebetulnya harusnya pemerintah kota kabupaten tunduk dengan rencana tata ruang mereka. Jangan hanya demi untuk kemudian mendapatkan PAD dan sebagainya lalu membiarkan pelanggaran tata ruang tadi. Kan peruntukan sudah ada. Mana yang daerah resapan, ya mana yang kemudian daerah hunian, daerah kawasan industri dan sebagainya. Ya. Semua udah tahu tuh mengenai pemetaan itu. Semua sudah ada. Kenapa? Karena setiap rencana tata ruang kota, kabupaten, provinsi itu kan disetujui oleh pemerintah pusat. Ya, hanya dalam praktek di lapangan ini yang sering dilanggar. Ya, mungkin kong kali kong antara Pemda dengan pengusaha dan sebagainya pengembang ya. Nah, ini harus ditertibkan. Kenapa? Kalau mengejar keuntungan sesaat, ya mungkin ya bisa dihitung, tapi kemudian kerugian jangka panjang yang kita harus hadapi ya itu kan sangat masif sekali. Ya makanya kemudian penataan daerah hulu itu menjadi prioritas. Ya kita memang sulit untuk menghijaukan kembali. Ya karena sudah keburu berubah. Memang ada kegiatan pasca banjir 2013. Pemerintah Kabupaten Bogor kemudian merobohkan villa dan sebagainya, tapi kan terhenti kembali, tidak diteruskan. Ya, nah, sehingga kita perlu intervensi ya struktural, yaitu membangun ya sistem pengendali air limpasan, yaitu dengan membangun bendungan, ya yang kita bangun sekarang bendungan Ciawi dan Sukamahi. Itu kan menggantikan fungsi resapan alami dengan intervensi struktural. Tapi tadi itu pengaruhnya bisa langsung ke Bekasi, Pak? Tentunya kemudian kita butuh misalkan di daerah Bekasi kita butuh bendungan, misalkan ya rencana bendungan Cibeet dan sebagainya gitu kan. Tapi yang jelas ya Sukamahi, Ciawi kan lebih ke Ciliwung bebannya ke DKI. Tapi untuk daerah lain misalkan Tangerang membutuhkan ya ruang terbuka biru yang lebih banyak lagi. Tapi kalau pembangunan embung itu kan juga waktunya cukup panjang, cukup lama itu Pak. Iya, kalau embung relatif cepat ya, dibandingkan misalkan kita membangun bendungan. Bendungan bayangkan kita ya bendungan Ciawi Sukamahi kita mulai akhir tahun 2016, kita berharap akhir tahun 2020 akan selesai. Persoalannya di mana? Ia adalah pembebasan lahan. Tidak mudah membebaskan lahan tadi. Nah, dengan peran pemerintah daerah, kota, kabupaten tadi, karena mereka yang punya daerah, mereka seharusnya bisa lebih cepat ya menyediakan lahan untuk membangun ya ruang terbuka biru dan termasuk kemudian mengembalikan fungsi ruang terbuka hijau kita gitu. Nah, itu bisa dilakukan pemerintah daerah. Harusnya bisa dilakukan. Nah, saya hanya juga ingin memberikan ini ke Pak UU tadi bahwa concern dia bahwa tidak hanya saluran yang tertutup tapi juga tiang-tiang ya. Sebetulnya ya dalam desainnya sudah ada, jika kemudian itu menghalangi saluran
Mereka akan bikin saluran penghubung atau sodetan. Sebetulnya itu tidak akan ada masalah. Ya, asal dilakukan sesuai dengan rencana, kemudian memenuhi ya apa yang menjadi ya rencana-rencana lingkungan dalam AMDAL yang disusun tadi. Gitu. Berarti sebetulnya bisa diatasi Pak ya banjir Bekasi ya? Sebetulnya bisa diatasi, bukan hal yang ini gitu. Karena kembali ke Bekasi tadi, memang Bekasi tidak beruntung ada ya Sungai Cikeas, kemudian Cilengsi yang menjadi beban yang masuk ke Bekasi tadi. Itu yang juga harus ditangani di daerah Bogor khususnya. Gitu. Baik Pak Firdaus, terima kasih telah bergabung sama kami di Metro Pagi Prime.